Pelaksanaan tes rapid gratis di pasar tradisional di Kota Medan sepi peminat. Pedagang dan pengunjung pasar enggan jalani tes rapid. Mobil dan rumah milik toko pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai David Purba diduga dibakar orang tidak dikenal. Jelang Idul Adha 1441 Hijriah, penjualan hewan kurban meningkat 20% meski di tengah pandemi COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 22 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Seorang ketua partai politik di Kota Tebing Tinggi yang terkonfirmasi positif COVID-19 meninggal dunia. Kasus tersebut menjadi kasus pertama pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Kota Tebing Tinggi. Adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitra Aulia. Pasien berinisial BL, jenis kelamin laki-laki, usia 61 tahun, meninggal dunia pada Senin sore kemarin setelah mendapat perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Jenazah pasien dikremasi di Komplek Pemakaman Tionghoa di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi pada Senin malam. Para petugas yang terlibat dalam proses kremasi tersebut menggunakan alat pelindung diri lengkap. Hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 19 kasus. 4 diantaranya sembuh, 1 meninggal dunia, dan 14 lainnya mendapat perawatan. COVID-19. Jumlah terkonfirmasi positif kita saat ini berjumlah 14 orang dan terkonfirmasi positif meninggal 1 orang dan terkonfirmasi positif sembuh 4 orang. Jadi total secara keseluruhan baik yang meninggal dan yang sembuh. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan PD Pasar Kota Medan menggelar rapid test di Pasar Simalingkar. Namun ratusan pedagang dan pengunjung pasar enggan melakukan rapid test meski kegiatan tersebut digelar secara gratis. Guna memutus rantai penyebaran COVID-19, Puskesmas Simalingkar bersama PD Pasar Kota Medan menggelar rapid test terhadap para pedagang dan warga di Pasar Simalingkar Medan. Petugas kesehatan mendatangi satu persatu pedagang untuk melakukan rapid test karena para pedagang enggan melakukannya dengan berbagai alasan. Hal yang sama juga terjadi pada para pengunjung pasar. Mereka enggan melakukan rapid test meski pemeriksaan rapid tidak dipungut biaya. Selain pelaksanaan rapid test, petugas juga melakukan sosialisasi kesehatan terkait protokol pencegahan COVID-19 seperti menjaga jarak, kewajiban menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan. Dari pantauan di pasar tersebut, penerapan protokol kesehatan minim belum diterapkan para pedagang maupun pengunjung pasar. Berdasarkan data COVID-19 Sumatera Utara, jumlah kasus COVID-19 kini sudah mencapai 2.994 kasus konfirmasi dan 350 kasus suspek. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Masyarakat atau pedagang-pedagang yang ada di pasar ini enggan untuk memeriksakan rapid test-nya. Alasannya sudah melakukan pemeriksaan. Jadi pihak Puskesmas Simalingkar berusaha untuk... Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, puluhan personil TNI yang bertugas di Koramil 13 Tebing Tinggi menjalani rapid test. Rapid test digelar di Aula Markas Koramil 13 Tebing Tinggi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan diikuti sekitar 55 personil TNI. Dan Ramil 13 Tebing Tinggi Kapten Budiono mengatakan rapid test terhadap personil TNI ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan para personil yang selama ini aktif membantu tim GTPP COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Dari seluruh personil TNI yang dirapid test, hasilnya dinyatakan non-reaktif COVID-19. Selama ini kita anggota Koramil 13 Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan gugus tugas di kelurahan maupun di kecamatan maupun di Kota Tebing Tinggi, bekerja siang malam, dan kita juga ingin mengantisipasi melihat keadaan anggota secara... Guna menekan angka penyebaran COVID-19, Wali Kota Pematang Siantar menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19.
Tim Satgas COVID-19 Kota Pematang Siantar Daniel Siregar menyampaikan pihaknya masih melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 19 Tahun 2020 soal pencegahan dan penanganan COVID-19. Perwali tersebut telah ditandatangani Wali Kota Pematang Siantar Hefrian Syanur pada 3 Juli lalu. Dalam perwali dijelaskan bahwa setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap protokoler kesehatan akan diberikan sanksi berupa denda uang mulai Rp50.000 hingga Rp5 juta. Selain itu, pihaknya akan melakukan penindakan hingga pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menegakkan aturan dan menjalankan protokoler kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Ini akan kita lakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini dilakukan oleh tim yang akan dibentuk. Misalnya untuk wilayah rumah makan, tempat rekreasi, ada dinas pariwisata di sana. Terus kemudian untuk pasar tradisional dan pasar modern. Pasca dinyatakannya 8 anggota Keuskupan Agung Medan positif COVID-19, suasana di Keuskupan Agung Medan terpantau sepi tanpa adanya aktivitas. 8 anggota Keuskupan Agung Medan yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini sudah diisolasi di Rumah Sakit Marta Friska Medan dan Rumah Sakit Elizabeth Medan. Pasca isolasi, Keuskupan Agung Medan terpantau sepi tanpa adanya aktivitas. Sebelumnya pada 20 Juli lalu, tim GTPP COVID-19 telah menyemprotkan cairan disinfektan ke setiap sudut ruangan Keuskupan Agung sebagai langkah sterilisasi. Sementara 2 orang pastor yang dinyatakan negatif COVID-19 juga masih diisolasi mandiri di ruang kamar Keuskupan Agung Medan selama 14 hari sejak 19 Juli lalu. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai mobil dan rumah milik toko pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai David Purba diduga dibakar orang tidak dikenal. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. 1 unit mobil dan rumah milik toko pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai David Purba di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Perbaungan dibakar orang tidak dikenal. Dari video amatir yang direkam warga memperlihatkan api membakar 1 unit mobil di rumah David Purba dan merembet ke bagian depan rumah pada Selasa dini hari. Tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum, Tim Forensik Polda Sumut, dan Polres Serdang Bedagai kemudian melakukan penyelidikan karena ada dugaan kendaraan tersebut sengaja dibakar. Dari hasil olah TKP yang dilakukan polisi, api diduga berasal dari ban belakang sebelah kiri yang diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Dari lapor tadi sudah mengambil seperti bekas arang itu ya, abu kaca, abu kain atau koran, kemudian ada kumparan kabel, ya, kemudian ada abu wadah plastik dan 1 unit mobil yang sudah hangus. Sementara pasca kebakaran yang menghanguskan 7 rumah di Rantau Utara Labuan Batu, warga mendirikan posko pengungsi bagi korban kebakaran. Sementara warga korban kebakaran masih mengungsi di rumah tetangga. Kebakaran yang terjadi menyebabkan 8 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Pasca kebakaran, warga sekitar bergotong royong membersihkan dan mencari sebagian harta berharga yang masih tersisa. Warga juga telah mendirikan posko pengungsian dan melakukan pengutipan sumbangan. Hingga kini warga terdampak kebakaran sebagian mengungsi di rumah tetangga, sementara sebagian lainnya mengungsi ke posko pengungsian. Warga korban kebakaran berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membantu membangun kembali rumah mereka yang hangus terbakar. Sebelumnya kebakaran terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Pelabuhan Rantau Utara Labuan Batu. 7 unit rumah warga dilaporkan hangus terbakar, sementara polisi telah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Berbentuk pangan untuk dari masyarakat, masih berbentuk beras dan dibagikan langsung kepada korban.
untuk awalnya. Untuk saat ini sudah berapa bantuan yang diterima, Bang? Secara barang bentuk sekitar 150 kilo beras. Pemirsa, kita beralih ke berita kriminal. Tim Polsek Medan Patumbak bersama Ditres Narkoba Polda Sumut menangkap pengedar narkoba di perlintasan Sumut Aceh. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 11 kg. Dalam video amatir memperlihatkan saat penangkapan terhadap pelaku pengedar narkoba di jalur lintas Sumut Aceh di Kabupaten Langkat. Petugas polisi menghentikan satu unit kendaraan di tengah jalan yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Dari dalam mobil, polisi menemukan 11 kg sabu-sabu yang dikemas dalam bungkusan teh yang disembunyikan pelaku di bawah kursi mobil. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan tersebut. Aman. Polres Tanjung Balai menangkap 3 orang pelaku pembobol gudang obat-obatan di RSU Dr. Mansyur, Tanjung Balai. Ketiga pelaku merupakan pekerja di rumah sakit umum tersebut. Ketiga tersangka masing-masing RO yang merupakan ASN di rumah sakit, GS seorang pegawai magang, dan PP bekerja sebagai pegawai kebersihan di rumah sakit tersebut. Ketiganya melakukan pencurian saat suasana di rumah sakit sepi. Penangkapan ketiganya berawal dari laporan pihak rumah sakit terkait pencurian 98 box obat-obatan dari gudang RSU Dr. Mansyur senilai 46 juta rupiah. Wakapolres Tanjung Balai Kompol Jumanto menjelaskan ketiga pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan aksi pencurian obat-obatan. Ketiga tersangka kini masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Jadi langsung ditindaklanjuti oleh tim terkait pencurian. Kalau dari petugas pemutakhiran data pemilih KPUD Nias diusir seorang warga saat melakukan kegiatan coklit di Desa Hilihawai, Kecamatan Idanogao, Kabupaten Nias. Kasus ini berakhir damai setelah pelaku meminta maaf. Selaku PPS Desa Hilihawai. Dalam video amatir memperlihatkan seorang warga emosi dan menolak untuk didata oleh petugas pemutakhiran data pemilih di Desa Hilihawai, Kecamatan Idanogao, Kabupaten Nias hingga viral di media sosial. Dalam rekaman, petugas dari KPU tersebut mencoba menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka, namun tidak dihiraukan. Warga yang menolak didata tersebut juga menuding petugas PPDP memintanya memilih salah satu calon kepala daerah. Petugas KPU kemudian meninggalkan rumah warga tersebut namun dikejar dan diduga terjadi pemukulan terhadap petugas. Saat dikonfirmasi wartawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Firman Mendrova membenarkan adanya kejadian tersebut akibat kesalahpahaman antara warga dengan petugas PPDP. Firman menambahkan persoalan tersebut sudah didamaikan petugas PPK Idanogao bersama pemerintah desa setempat. Warga yang bersangkutan telah meminta maaf dan mengizinkan petugas untuk kembali mendata dirinya dan keluarganya. Karena kita tahu bahwa masyarakat ini banyak data-data yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dikiranya penyelenggara kita begitu juga. Jadi setelah kita klarifikasi, kita sampaikan kepada masyarakat tersebut, saudara kita itu baru memahami dan dia... Pemirsa, setelah berkekuatan hukum tetap, Cabang Kejaksaan Negeri Labuan Deli memusnahkan berbagai jenis narkoba dan hasil kejahatan dari seratusan perkara hasil pengungkapan kasus di tahun 2019 hingga 2020. Pemusnahan barang bukti berkekuatan hukum tetap dilaksanakan di halaman kantor Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan, Labuhan. Sebelum dimusnahkan, tim laboratorium forensik Cabang Medan melakukan tes terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan daun ganja. Untuk pemusnahan barang bukti narkotika berasal dari 182 perkara, meliputi jenis sabu sebanyak 392,77 gram, daun ganja kering sebanyak 12,67 kg, senjata tajam dan mesin judi tembak ikan yang dimusnahkan dengan cara diblender serta dibakar. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuan Deli mengatakan seluruh barang bukti merupakan hasil sitaan selama 1,5 tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2020.
Pengadilan itu harus dieksekusi secara badan, barang bukti juga harus dimusnahkan. Teman-teman sekalian, bahwa pemusnahan ini kurang lebih hampir 1,5 tahun kita laksanakan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai jelang Idul Adha 1441 Hijriah. Penjualan hewan kurban meningkat 20% meski di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Semut, BBMKG Wilayah 1 Medan melakukan pemantauan hilal penetapan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah dengan menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data pantauan, hilal berada di ketinggian 8 derajat dengan potensi dapat teramati. Pemantauan hilal penentu 1 Zulhijjah 1441 Hijriah dilakukan BBMKG Wilayah 1 Medan di atap gedung kantor BBMKG Medan pada Selasa sore. Proses pemantauan dilakukan menggunakan teropong khusus dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak, wajib menggunakan masker, dan membatasi jumlah petugas pemantau hilal yang tidak lebih dari 5 orang. Berdasarkan data hilal BBMKG Wilayah 1 Medan, posisi hilal diketahui berada di ketinggian 8 derajat 33 menit dengan umur bulan 18 jam dan sudut elongasi 9 derajat. Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan Edison Kurniawan, dari ketinggiannya hilal berpotensi dapat teramati. Meski demikian, Edison menambahkan pihaknya sedikit terkendala dalam pemantauan dikarenakan cuaca di wilayah Medan dan sekitarnya cenderung berawan yang sudah memasuki musim kemarau basah. Sementara dari sidang isbat yang digelar Kementerian Agama telah memutuskan bahwa Idul Adha 1441 Hijriah jatuh pada 31 Juli 2020. Untuk tinggi hilal pada sore hari ini itu 8 derajat 33 menit. Jadi artinya insya Allah jika kondisinya memungkinkan itu hilal akan terlihat. Meskipun untuk fraksi iluminasinya itu cuma 0,66. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, penjualan hewan kurban di Medan meningkat mencapai 20% meski di tengah pandemi COVID-19. Tingginya pemesanan hewan kurban terjadi lantaran calon jemaah yang mengalami penundaan berangkat haji mengalihkan ibadahnya dengan berkurban. Seperti yang dialami salah satu penjual hewan kurban di Kota Medan di Jalan Apros Medan bernama Samsul Effendi yang mengaku puluhan hewan kurban miliknya telah dipesan pembeli. Samsul menambahkan pesanan hewan kurban di tahun ini mengalami peningkatan mencapai 20% meskipun Idul Adha dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, tingginya pemesanan hewan kurban terjadi lantaran calon jamaah yang mengalami penundaan keberangkatan haji mengalihkan ibadahnya dengan berkurban. Hingga kini pihaknya sudah menyiapkan lebih dari 120 ekor hewan kurban seperti kambing, lembu, dan sapi yang dijual dengan harga bervariasi mulai dari 3 juta hingga 30 juta rupiah per ekornya. Lagi kan ada karena gagal berangkatnya haji, jadi ya mungkin tahun depan ya kalau kita nanti sampai, tapi kan udahlah kita sedekahkan gitu istilahnya. Saya berasumsi seperti itu. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten bersama anggota DPRD lintas partai menyalurkan puluhan ton bantuan pupuk benih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bantuan diberikan bertujuan mendukung program ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan puluhan ton pupuk, benih, serta herbisida kepada puluhan kelompok tani ini dilaksanakan di 2 kecamatan di Tapanuli Tengah. Di Kecamatan Pasaribu Tobing, bantuan diberikan kepada 11 kelompok tani berupa bantuan benih padi sebanyak 6.000 kg, pupuk NPK sebanyak 7.500 kg, dan herbisida sebanyak 300 liter. Sedangkan untuk Kecamatan Sirandorung dengan lahan seluas 350 hektar, bantuan diberikan kepada 14 kelompok tani berupa benih padi sebanyak 14.000 kg, pupuk 17.500 kg, dan herbisida sebanyak 700 liter. Menurut Bupati Tapanuli Tengah Bahtiar Ahmad Sibarani, jumlah bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan luas lahan para kelompok tani. Bantuan ini bersumber dari Kementerian Pertanian bertujuan untuk menunjang program ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19.
Sementara itu, puluhan ibu rumah tangga di Kota Medan mengikuti pelatihan pembuatan pupuk cair dari limbah sampah dapur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Tengah-tengah kita sedang menghadapi Pelatihan pembuatan pupuk organik digagas oleh Kabar Harkam Polri, melibatkan Yayasan Budaya Hijau Indonesia dengan peserta anggota Bilal Mait dan masyarakat umum, bertempat di kawasan Jalan Wakaf, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada Selasa kemarin. Pelatihan yang digelar di 4 kecamatan di Kota Medan ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Puluhan kaum perempuan yang umumnya ibu rumah tangga hadir mengikuti acara pelatihan pembuatan pupuk cair ekoenzim yang dibuat dengan memanfaatkan sampah dari limbah dapur. Selain melakukan pelatihan, pihak penyelenggara juga memberikan bantuan bibit sayur mayur kepada para peserta. Direktur Binmas Polda Sumut Kombes Pol Hondawan Naipaho yang hadir dalam acara pelatihan mengajak masyarakat mensukseskan ketahanan pangan dengan menanam sayur mayur di perkarangan rumah serta memanfaatkan lahan tidak produktif. Kegiatan sengaja dilaksanakan dalam rangka menjadikan Kota Medan sebagai pilot project program ketahanan pangan khususnya di kawasan perkotaan. Mau menanam sayur mayur ini tentunya butuh pupuk, dan pupuk ini seperti yang kita lihat di belakang, pupuk ini berasal daripada sayur mayur atau sampah-sampah yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini dipelajari oleh ibu-ibu proses daripada pembuatan sampah non-organik menjadi pupuk. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.